Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan. Selamat datang kembali. Perkenalkan, nama saya Rizka Sandria Nizar dengan NIM E1E1230050. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas yang telah diberikan dalam mata kuliah Etika Profesi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Nah, untuk pembahasan pertama, soalnya sendiri adalah menganalisis salah satu artikel dan menjelaskan isu pelanggaran ITE yang terjadi pada artikel tersebut. Nah, teman-teman, berdasarkan artikel yang dirilis pada Juni 2024 di kompas.com dengan judul Ramai Soal Data Diduga Bocor BPJS Ketenagakerjaan sebut isu dari 2023. Nah, disebutkan bahwa media sosial kembali diramaikan dengan aktivitas peretas yang diduga membobol data milik instansi pemerintahan. Terbaru, BPJS Ketenagakerjaan disebut-sebut menjadi saran pencurian dan penyebaran data di forum peretasan Bridge Forums. Kabar kebocoran data tersebut diungkapkan oleh akun X @falconfecia pada Kamis 27 Juni 2024 siang. Nah, dapat diketahui dari artikel tersebut juga disebutkan bahwa pada Maret 2023 seorang peretas bernama Bjorka mengklaim memiliki dan menjual sekitar 19 juta data peserta BPJS Ketenagakerjaan di forum Bridge Forum seharga $10.000 Amerika Serikat dalam bentuk Bitcoin. Nah, data yang dijual mencakup informasi sensitif seperti NIK, nama, alamat, nomor telepon, email, tanggal lahir, jenis kelamin pekerjaan, dan juga tempat kerja. Nah, dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri membantah bahwa kebocoran data tersebut berasal dari sistem mereka. Menurut Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun, isu ini merupakan kabar lama dari tahun 2023 yang kembali diangkat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka juga menyatakan bahwa berdasarkan hasil investigasi, sumber kebocoran data ternyata bukan berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk isu pelanggaran ITE yang ada pada kasus ini adalah tindakan Bjorka yang mengakses dan menyebarkan data pribadi tanpa izin itu merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE di Indonesia. Meskipun BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa kebocoran data bukan berasal dari sistem mereka, tindakan Bjorka tetap melanggar hukum karena telah menyebarkan data pribadi secara ilegal. Nah, kira-kira apakah tindakan Bjorka dibenarkan? Tentunya tidak ya teman-teman, karena yang pertama itu dia mengambil data tanpa izin dan tentunya itu tetap pencurian. Tidak peduli apa alasannya, menyebarkan data personal jutaan orang itu malah bikin orang-orang jadi korban dua kali. Yang pertama, data mereka tidak aman. Lalu kedua, data mereka malah tersebar luas. Nah, kalau memang niatnya baik mau kasih tahu kelemahan sistem, tentunya ada cara yang lebih profesional, yaitu dengan lapor langsung ke lembaganya. Nah, yang terakhir, karena aksi begini itu malah bikin orang takut dan tidak percaya sama layanan digital pemerintah. Kita masuk ke dalam pembahasan kedua. Pertanyaan sendiri itu apa dampak UU ITE terhadap kebebasan berekspresi dan etika profesional yang berdasarkan artikel terkait yaitu revisi UU ITE belum atur soal AI, Kominfo siapkan etika pemakaian. Untuk pertanyaannya sendiri, yang pertama bagaimana revisi UU ITE yang sedang berlangsung mempengaruhi kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia. Kedua, apa peran profesional TI dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berpendapat di platform digital. Yang ketiga, analisis potensi konflik antara kepatuhan terhadap UU ITE dan prinsip etika profesional TI dalam konteks kebebasan berekspresi. Nah, untuk pertanyaan pertama, katanya
revisi UU ITE mau lebih adil dan mengatur ruang digital dengan bijak. Tetapi kenyataannya masih ada pasal multitafsir yang bisa membuat orang takut untuk berbicara di internet. Misalnya, orang bisa saja dilaporkan karena merugikan nama baik, padahal cuma memberikan pendapat. Belum lagi teknologi kayak AI belum masuk secara rinci ke undang-undangnya. Jadi bisa dibilang revisinya belum sepenuhnya melindungi kebebasan berekspresi. Masih ada celah yang bikin publik was-was. Untuk pertanyaan kedua, tentunya profesional TI punya tanggung jawab besar untuk menjaga ekosistem digital tetap aman, tetapi juga bebas. Mereka harus bantu bikin sistem yang bisa memfilter konten berbahaya tanpa membatasi suara orang. Di sisi lain, mereka juga perlu mengerti hukum dan mengikuti aktif ikut aktif dorong regulasi yang lebih fair. Jadi semacam penyeimbangan antara aturan dan juga kebebasan. Untuk pertanyaan ketiga, masalah tersebut muncul di saat profesional IT harus patuh dengan UU ITE yang mungkin belum sepenuhnya adil. Tetapi di sisi lain mereka juga punya prinsip etika untuk menjaga hak privasi dan kebebasan orang. Misalnya kalau pemerintah minta data pengguna, padahal itu bertentangan sama etika perlindungan data pribadi. Mereka bisa dilema antara nurut hukum atau jaga etika. Nah, konflik kayak begini tentunya bakal bikin kompleks kalau tidak ada kejelasan regulasi, apalagi buat hal baru kayak AI. Kita masuk ke dalam pembahasan ketiga yang dimana pertanyaannya adalah menjelaskan terkait UU ITE di 3 belahan negara dan memberikan penjelasan perbedaan dengan UU ITE di Indonesia. Nah, jadi 3 negara yang saya ambil, yang pertama ada Estonia, Kenya, dan juga Mongolia. Nah, yang pertama Estonia. Nah, Estonia sendiri dikenal sebagai salah satu negara paling maju dalam urusan digital. Mereka punya regulasi yang sangat mendukung government, keamanan data, dan akses informasi. Salah satunya adalah Digital Society Act and Cyber Security Act yang fokus pada layanan publik digital, serta Cyber Security Act yang mengatur perlindungan infrastruktur TI. Perbedaannya dengan Indonesia. Pertama, Estonia itu lebih menekankan perlindungan dan pelayanan digital, bukan pada kontrol atau hukuman atas ekspresi di internet. Yang kedua, undang-undang mereka lebih mendukung inovasi teknologi, sementara undang-undang ITE di Indonesia masih sering dianggap represif karena pasal-pasal karet seperti pencemaran nama baik. Nah, yang negara yang kedua ada Kenya. Jadi undang-undang Kenya di sini yaitu pada Computer Misuse and Cyber Crime Act itu mengatur soal cyberbullying, penyebaran konten palsu, pencucian data, hingga kejahatan cyber internasional. Tapi undang-undang tersebut juga sempat dikritik sebenarnya karena dianggap membatasi kebebasan pers dan ekspresi. Nah, perbedaannya dengan Indonesia yang pertama, sebenarnya sama seperti Indonesia, Kenya juga pasal soal konten palsu dan penghinaan. Tapi pemerintahan sempat dilarang memberlakukan beberapa pasal karena melanggar konstitusi. Bedanya, Mahkamah Agung Kenya aktif mengawasi dan bisa membatalkan pasal yang dianggap melanggar hak asasi. Sedangkan di Indonesia, kontrol dari mahkamah masih terbatas. Kita masuk ke negara ketiga, yaitu Mongolia. Nah, pada Mongolia ini ada undang-undang Law on Cyber Security. Nah, undang-undang ini fokus pada perlindungan infrastruktur TI, data pribadi, dan sistem penting negara. Mongolia juga mendorong digital transformation sambil tetap menjaga nilai-nilai kebebasan sipil. Perbedaannya dengan Indonesia.
pertama, Mongolia sendiri lebih fokus pada keamanan data dan sistem, bukan pada konten digital atau ekspresi pengguna. Yang kedua, mereka belum punya banyak pasal yang mengatur perilaku warganet seperti di Undang-Undang ITE Indonesia. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan 4. Pertanyaan sendiri menyebutkan pelanggaran ITE apa yang pernah dilakukan. Nah, jadi teman-teman saya pernah mengikuti kasus Justice for Audrey yang sempat booming beberapa tahun lalu. Nah, kalau dilihat saya itu pernah menyebarkan info yang belum jelas sebenarnya kebenarannya atau hoax. Karena saya juga mengambil dari postingan-postingan di Instagram, lalu saya repost menjadi story yang ternyata bisa melanggar pasal 28 ayat 1 tentang penyebaran informasi menyesatkan. Nah, yang kedua yaitu pada saat itu kan banyak yang menyebarkan informasi detail mengenai identitas korban atau pelaku. Nah, ternyata itu juga bisa melanggar UU ITE, yaitu melanggar hak privasi. Apalagi pada saat itu korbannya itu masih anak-anak. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan dari tugas-tugas yang telah diberikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.